dewasa akhir dan kesiapan menghadapi akhir hidup. Nama-nama kelompok 7. Villa Aptiara Bumulo, Mayfi Audina Dongkilat, Andi Cantrika Paung, Muhammad Iksan Junawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video ini kami akan membahas tentang perkembangan masa dewasa akhir dan kesiapan menghadapi akhir kehidupan. Mengenai perkembangan masa dewasa akhir atau widowhood, masa dewasa akhir dapat juga disebut dengan masa lanjut usia. Atau lanjut usia merupakan periode di mana individu telah mencapai kematangan dalam proses kehidupan serta telah menunjukkan kemunduran fungsi organ tubuh seiring dengan berjalannya waktu. Widowhood atau masa dewasa akhir memiliki kisaran usia di atas 65 tahun. Di dalam masa dewasa akhir dikenal istilah adzam. Azam adalah prasangka atau diskriminasi kepada suatu individu maupun kelompok berdasarkan usianya. Hal ini biasa terjadi pada orang-orang tua dan tentunya bisa berdampak negatif bagi orang tua dahulu. Usia pada dewasa akhir dibagi menjadi dua berdasarkan kronologisnya, yaitu primer aging atau penuaan primer dan sekunder aging atau penuaan sekunder. Primer aging bersifat alamiah, terus-menerus bertahap dan tak bisa dihindarkan. Sementara secondary aging berasal dari lingkungan yang biasanya menghasilkan penyakit atau perlakuan kejam. Namun pada saat ini pembagian dewasa akhir dibagi menjadi 3. Namun pada saat ini pembagian dewasa akhir dibagi menjadi 3, yaitu young out, old out, dan oldest out. Adalah istilah untuk orang yang berusia sekitar 65 sampai 74 tahun. Out merupakan orang dengan rentang usia 4 tahun, dan terakhir out adalah orang dewasa usia di atas 85 tahun yang biasanya paling sulit untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Selain itu, ada pula istilah functional aging yang membahas usia bukan dari kronologisnya, melainkan bagaimana kesehatan seseorang berdasarkan fisik dan lingkungan sosial apabila dibandingkan dengan orang seusianya yang pertama. Nah, kita masuk ke perkembangan fisik. Perkembangan fisik, ekstensi atau harapan hidup adalah rata-rata umur seseorang yang kemungkinan akan terus hidup. Harapan hidup ini didasarkan pada rata-rata longevity atau durasi atau rentang di kehidupan suatu individu. Angka harapan hidup nantinya dapat digunakan dalam menentukan angka kematian. Tren dan faktor harapan hidup yang pertama ada perbedaan gender. Biasanya perempuan hidup lebih lama dibandingkan laki-laki. Hal ini terjadi karena berbeda dengan laki-laki yang cenderung perokok, peminum, dan suka terpapar zat berbahaya. Perempuan cenderung merawat dan peduli dengan dirinya, memiliki dukungan, dan ia status sosial ekonomi. Yang kedua, di perbedaan wilayah dan ras atau etnik. Belum banyak alasan mengapa ras atau etnik menjadi faktor harapan hidup. Namun diyakini bahwa salah satu alasannya adalah dari gaya hidup masing-masing. Genetic programming theories ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada programming Simpson teori, yaitu saat tubuh mengalami penuaan yang terprogram, yaitu ketika gen spesifik berhenti berfungsi sebelum adanya kemunduran akibat lanjut usia. Terlihat perubahan epigenetik mungkin juga terlibat kebersamaan faktor lingkungan dan keturunan. Yang kedua ada endokrin teori, adanya jam biologis untuk mengatur perubahan hormon melalui gen untuk mengontrol laju penuaan. Hormon berpengaruh karena dapat mengakibatkan turunnya daya otot, penumpukan lemak, dan atrofi pada organ. Yang ketiga ada
immunological theory, yaitu sistem kekebalan yang menua tidak dapat menganalisis sel tubuh yang baik sehingga selnya diserang. Kemudian yang terakhir adanya evolutionary teori, seleksi alam dipengaruhi oleh kebugaran reproduksi. Seleksi alam nantinya akan menimbulkan gen-gen berkualitas yang mampu beradaptasi. Jadi penuaan adalah bagian dari evolusi yang memungkinkan manusia untuk terus bereproduksi. Dan kita masuk di perkembangan perubahan organik dan sistematik. Perubahan yang terjadi pada sistem organik dan sistematik berbeda-beda pada setiap individu. Meskipun demikian, ada pula yang memang berhubungan dengan usia penuaan, yang diikuti stres dapat menurunkan fungsi kekehon tubuh. Reserve capacity adalah kapasitas cadangan yang membantu sistem tubuh berfungsi maksimal saat menghadapi stres dengan bertambahnya usia biologis. Cadangan ini menurun sehingga kebanyakan lansia tidak dapat melakukan aktivitas fisik berlebih seperti dahulu kala. Baik, selanjutnya kita masuk pada otak yang menua. Otak yang menua di sini dengan bertambahnya usia ada penurunan kemampuan otak untuk memproses informasi dengan cepat dan fungsi eksekutif maupun memori epimodik. Penuaan juga dikaitkan dengan menurunnya produk neurotransmitter dan dopamin karena hilangnya sinopsis. Tidak semua perubahan di dalam otak bersifat merusak atau menurun. Peneliti telah menemukan bahwa pada otak yang sudah tua dapat melahirkan sel-sel saraf baru dari sel-sel induk neurogensi. Baik, kita masuk pada masalah mental dan behavioral. Di sini masalah mental dan behavioral, depresi dan demensia. Lansia yang mengalami depresi dapat diakibatkan dari faktor genetik karena dapat bertambah dari pengaruh gen dan pengaruh lingkungan. Pengalaman seperti penyakit kronis, penurunan kognitif, perceraian, perpisahan, dan hidup menjanda juga berperan. Demensia merupakan gangguan fisiologis yang menyebabkan penurunan kognitif dan perilaku sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Penurunan kognitif penderita demensia dapat berupa hilangnya memori, kesulitan dalam berkomunikasi dan berbahasa, agnosia, dan apraksia. Nah, kita masuk pada kesiapan menghadapi akhir hidup. Kesiapan menghadapi akhir hidup adalah 3 persiapan menghadapi akhir hidup: mengerjakan amal-amal soleh. Tuhan memberikan 2 syarat bagi siapapun yang berharap bertemu dengannya di surga, yaitu beramal saleh dan meninggalkan kesyirikan, menjauhkan perbuatan-perbuatan tercela, dan segera bertobat. Itulah materi dari kami. Semoga dengan materi ini kalian dapat mengetahui lebih dalam tentang perkembangan masa dewasa akhir dan kesiapan menghadapi akhir hidup. Thank you guys.